Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal UKK paket 3 tahun 2019 tahun 2020. Di sini ada 8 soal. Untuk soal yang kedua, membuat sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkan internet. Di sini saya menggunakan router Mikrotik. Sini saya gunakan adapter Bridge, yang lainnya internal network. Pertama-tama kita akan DHCP client untuk mendapatkan IP dari ISP. Kita aktifkan. Nah, statusnya PON, kita mendapatkan IP 192.168.1.65. Setelah itu kita buat firewall NAT dengan chain source NAT, out interface ether 1, action masquerade, apply OK. Setelah itu kita akan coba ping google.com. Nah, bisa. Lalu untuk DNS, sini DNS dari ISP 1.1. Kemudian kita akan setting IP address untuk semua klien dan server. Sini ada klien yang menggunakan wireless dan klien yang menggunakan kabel ya, yang menggunakan wireless 100 dan kabel 50. Kemudian kita gunakan ether 2. Dua titik 1 plus 25. Lalu 10.10.2.129 ini untuk ether 3. Apply OK. Ini ya networknya 128. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk ether 4. Oh, ini yang ether 2 kita gunakan untuk server. Jadi 253 ya, 253. Untuk slashnya 30 agar mendapatkan jumlah host 2 host 253 dengan 254. Kemudian untuk ether 3 ini untuk jaringan wireless WLAN, gunakan slash 25 untuk mendapatkan jumlah host 126, sedangkan yang dibutuhkan 100 host. Kemudian untuk 10.2.129 tadi ya, untuk slash 26 diatur pada ether 4 untuk klien kabel. Sini benar. Oh, ini ether 4 ini ya. Lalu ini beneran ether 3, yang ini baru ether 4, 129 ether 4. Oke.
Setelah itu kita akan men-setting hotspot untuk WLAN. Sini klik hotspot, setup. Ya, diberi R3 tadi. Ini range IP-nya. Kita next. DNS server bisa diatur atau kita biarkan kosong aja nggak apa-apa. Lalu untuk DNS name ini untuk DNS login hotspot kita biarkan kosong. Untuk hotspot kita tidak perlu domain ya, langsung menggunakan IP nanti. Untuk usernya tadi kita biarkan admin ini. Oke. Setelah itu kita perlu mencari menu queue. Nah, di sini ya. Ini queue. Kita lihat soalnya tadi untuk yang kabel 256 kbps dan untuk yang wireless atau WLAN 128. Jadi kita tambahkan di sini targetnya Ether 3 ya. Ether 3. Sini 256. Ini yang kabel 256 ya. Yang kabel 256. Jadi Ether 3 ini yang WLAN 128. Oke. Apply. Kita tambahkan lagi untuk ini default bisa dihapus. Tambahkan untuk Ether 4 itu 256 K bps. Kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi web server dan database server. Perlu klien untuk mengkonfigurasi nanti, jadi kita matikan dulu. Nah, di sini kita masuk ke Debian. Kita udah login sebagai root ya ini ya. Kita langsung clear aja. Kemudian untuk kita install menggunakan Apache 2, MySQL server untuk database, phpMyAdmin untuk database, Apache 2 untuk web server tadi ya. Kita Y, enter, disuruh masukkan DVD1, kita mount. Itu kita enter. Nah, jika muncul seperti ini, masukkan password root untuk MySQL. Kita ulangi. Untuk web server yang kita gunakan Apache 2, klik spasi, tap OK, enter ya. Kita tunggu lagi sampai muncul phpMyAdmin. Nah, di sini dpconfig/strip common ya. Kita yes saja. Lalu kita masukkan password, samakan dengan root MySQL.
Ya, sampai sini seharusnya web server bisa diakses dari klien. Sebelum itu kita perlu men-setting IP, baik IP server, IP klien WLAN maupun yang menggunakan LAN atau kabel. Sini kita setting nano TC network interfaces. Nah, di sini kita tambahkan auto ETH 0 ya. Lalu EVES ETH 0 inet static. Addressnya kita gunakan 10.10 2.254. 253 tadi digunakan untuk mikrotik. Untuk netmasknya karena menggunakan /30, di sini gunakan 255.255.252. Oke. Lalu untuk gateway-nya 10.10.2.253. Kita save, langsung kita restart service networking, restart. Nah, jika muncul tulisan etcresolve.conf, itu adalah DNS client dari server, bisa disetting saja, nggak apa-apa, agar server juga bisa mengakses internet. Di sini name server dari Google 8888. Oke, kita restart lagi, maka oke ya. Kita if config, sudah muncul IP-nya. Nah, di sini kita akan setting IP client. Kita pilih local area connection, properties, IPv4, gunakan IP static 2.10.10.10.2. Kita lihat dulu biar nggak salah. Ini ya 129 gateway-nya. Jadi kita gunakan 130. Oke, untuk subnetnya karena menggunakan /26, kita 192 di sini. Default gateway-nya 10.10.2.129. Itu DNS-nya, DNS Google. Oke. Oke, sudah muncul. Tidak bisa mengakses internet di sini. Kita akan coba mengakses web server kita 10.10.2.254. Kita enter. Nah, seperti ini tampilan awal dari web server kita. Belum diinstal WordPress ya. Setelah itu kita setting juga untuk klien yang satunya. Oke, ini untuk klien yang wireless ya. Sebentar. Sama, kita open network, local area connection, properties, IPv4 kita gunakan IP static
10.10.2.2 ya. Sedangkan untuk gateway nanti 2.1. Karena /25 kita gunakan subnet max 255.255.255.128. Default gateway nya di 2.1 10.10.2.1. Lalu untuk DNS nya Google. Oke. Nah, di sini belum terkoneksi internet ya. Jadi harus login hotspot dulu. Di sini di web browser kita sudah muncul tampilan login. Kita login menggunakan user hotspot default ya, admin. Oke, sudah mendapatkan IP. Setelah itu sekalian kita akan mengetes speed test dari kedua klien, baik klien kabel maupun klien wireless WLAN. Oke, di sini sebelum kita mulai jangan lupa tadi untuk diaktifkan dulu yang di MikroTik. Sebentar, ini belum siap untuk klien satunya. Nah, ini dua tadi ini bisa kita aktifkan. Nah, ini sudah siap ya. Jadi kita aktifkan dua-duanya. Kemudian kita klik mulai, bikin. Yang dua juga sama, kita bikin. Oke, starting. Kita kecilkan dulu biar kelihatan perbandingannya. Ya, clone ini menggunakan kabel tadi ya. Jadi diperoleh 0,17 MB. Bentar, ini stuck ya. Kita ulangi, kita mulai. Oke, starting. Kita tunggu prosesnya. Ini untuk yang menggunakan wireless tadi 128 ya. Nah, 1.1 0,11 MB. Untuk downloadnya 0,12. Oh, 0 ya, 0,12. Sekitar seperti itu. Jadi limitnya berhasil. Setelah itu ini sudah selesai semua ya. Tinggal yang web berbasis WordPress, karena web server kita tadi masih default tampilannya, kita perlu menggantinya. Oke, di sini saya sudah mendownload filenya berbentuk tar gz. Teman-teman bisa download di website resminya wordpress.org. Untuk mengekstrak kita gunakan perintah tar min x vf spasi nama filenya WordPress min 4.5. Ini versi yang saya gunakan ya, 4.5.21 tar gz. Oh, ini salah ya, menggunakan xvf. Sebentar,
ya ini XVF. Nah kalau sudah kita ls, maka akan muncul direktori WordPress. Kita perlu mengcopy direktori tersebut pada direktori var www, tempat dimana tampilan halaman website ya. Biasanya defaultnya itu index HTML, jadi kita tambahkan ke var www WordPress. Oke. Itu kita cd untuk ganti directory ke set available. TLS kita konfigurasi pada default. Nah, pada konfigurasi defaultnya di sini dokumen root dan directory harus kita ganti. WordPress ini juga kita tambahkan WordPress slash. Cukup seperti itu, kita save. Setelah itu cd var www WordPress. Di sini kita perlu mengkonfigurasi. Sebelum itu kita copy sampel dari WordPress-nya. Jadi kita jangan mengkonfigurasi yang sampel ya. Kita sebaiknya mengcopy terlebih dahulu untuk backup. Lalu kita konfigurasi hasil dari kopian. Nah, di sini database name-nya saya namakan WPress. Untuk username-nya root. Untuk password-nya kita samakan aja. Samakan database password-nya saya tadi. Oke. Setelah itu kita langsung mengakses PHP MyAdmin pada web browser client 10.2.54/php myadmin. Oke, kita username root, passwordnya ppp. Sebentar, kita tunggu dulu. Oke, kita ke menu database, kemudian di sini sebentar. Nah, sini kita isikan nama database sesuai tadi WPress ya. Kita create. Oke, database selesai dibuat. Selanjutnya kita akan mengakses web server tadi 254. Oke. Sebelum itu kita perlu merestart Apache 2 ya. Nah, agar bisa masuk ke menu atau ke tampilan install dari WordPress. Nah, sini udah masuk ke halaman install WordPress. Untuk site title di sini judul dari website, gunakan terserah ya. Untuk username kita gunakan terserah juga.
Untuk password juga terserah, confirm ya untuk menggunakan weak password. Untuk email terserah, gunakan @gmail.com. Install WordPress. Login. Oke, kita masukkan username tadi dan passwordnya. Kita perlu mendownload gambar ya. Nanti dari web kita akan isi tabel, gambar dan teks. Oke, di sini udah sampai dashboard. Kita pergi ke menu page. Kita add new. Di sini untuk page gambar saya namakan gambar kucing. Kita isi halamannya. Nah, di sini kita tambahkan gambar. Ini kita drop saja. Nah, jika ada tulisan unable to create directory wp content, artinya directory wp content belum diberi permission. Kita perlu mengganti permissionnya, yaitu gunakan jamot 77 wp main content. Nah, seharusnya bisa upload sekarang profile. Nah, sudah muncul insert to in page. Langsung publish.
Oke, kita add new untuk menambahkan halaman tabel. Sini saya namai tabel alat bahan. Oke, kita perlu menuliskan dalam bentuk teks HTML nya. Sini pertama ketikkan tabel, lalu border, ini untuk pinggirannya, ketebalannya 1, kemudian cell padding, ini jarak antara teks ke border itu 7. Setelah itu tambahkan tr untuk baris pertama ya. Untuk baris pertama, kolom pertama, di sini saya masukkan alat td. Lalu untuk baris 1 kolom 2 saya masukkan bahan. Oke, lalu tutup dengan /tr. Kemudian kita tambahkan lagi satu baris tr. Untuk baris 2 kolom 1 saya masukkan obeng. Kemudian baris 2 kolom 2 saya masukkan baut. Jangan lupa untuk akhiri tr dan akhiri tabel /tabel. Kita publish. Oke, kita tambahkan satu page lagi, yaitu untuk teks. Di sini saya beri nama tentangku yang berisi nama dan kelas. Visual, kita ganti visual ya, salah tadi. Nah, ini tampilan dari halaman tabel. Ini baris 1 alat bahan, baris 2 obeng baut, seperti itu. Kita masukkan nama, kemudian kelas, kita publish. Agar dapat menampilkan menu, kita pergi ke menu. Oke, sini menu ya. Kita beri nama halamanku. Kita langsung create menu di sini. Nah, kemudian di sini untuk page kita centang semua, teks, lalu tabel dan gambar. Kita add to menu. Nah, di sini bisa kita atur
bisa kita atur urutannya. Nah, saya urutkan gambar, tabel, lalu teks. Centang primary menu untuk menampilkan menu pada halaman utama. Kita tunggu sebentar. Oke, sini udah terupdate ya. Jadi kita akan lihat websitenya. Kita perlu untuk reload. Nah, akan muncul menu pada halaman utama. Kita masuk menu. Di sini ada gambar. Isi gambar ini bisa dilihat. Kemudian tabel alat bahan. Di sini ada tabelnya. Kemudian yang terakhir teks tentangku ini ya. Ya, sekian dari pekerjaan saya. Bila ada